Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Malam hari ini kita akan lanjutkan sesi yang kelima ya dari topik spiritualitas murid Yesus. Ya. Sesi kelima ini yang terakhir dengan judul Mulia Bersama Yesus. Masih bersama Pak Seto Marsunu. Untuk membuka pertemuan malam hari ini, silakan Pak Okada untuk pimpin doa. Silakan Pak. Baik, mari awali dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada Bapa di surga yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas kesempatan sore ini. Kami boleh terima pelajaran mengenai mulia kita, mengenai hidup suci oleh Bapak Seto. Kami mohon kepada ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akar budi, agar kami dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan, supaya kami dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari di kesempatan ini. Dan masih banyak saudara kami yang belum sadar pentingnya pelajaran dan memahami kitab suci dengan baik. Membukalah hati mereka segera, sadarkanlah hal itu. Santo Stefanus, doakanlah kami. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Okada. Baik Bapak Sama-sama. Ibu sekalian, mari sekarang kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak Seto. Ya, terima kasih Pak. Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam Pak. Di pertemuan yang kelima, pertemuan terakhir untuk tema ini, kita akan melihat harapan ya, yang hidup dalam diri para rasul, harapan yang sesungguhnya juga ditanamkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Dan begini, semua bermula dari Allah yang hadir dalam diri Yesus, dan kemudian semua juga akan berakhir dengan hidup bersama dengan Yesus. Jadi para murid itu sudah dipanggil untuk mengikuti Yesus. Mereka belajar bersama dengan Yesus, melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, mendengarkan apa yang diajarkannya. Lalu ya, mereka mengambil peran untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Dan kemudian dalam memberitakan kabar baik itu, mereka harus menghadapi berbagai macam kesulitan. Ada banyak tantangan yang jelas-jelas mereka harus hadapi. Tuhan menyertai mereka. Dan kemudian apa yang mereka harapkan kalau mereka itu mengikuti Yesus? Dan jawabannya yaitu saya sampaikan dalam judul Mulia Bersama dengan Yesus. Nah, untuk melihat apa yang diharapkan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, ini kita bisa melihat dulu ini perikop. Karena saya tadi ngecek di Injil Markus, ya. Pertama saya pilih untuk Injil Markus, tapi ada satu kalimat dalam Injil Markus yang akan sulit dipahami. Kalimat yang sama itu kalau kita baca di Injil Matius itu akan menjadi lebih jelas. Maksudnya begini, Bapak Ibu, teks yang saya maksudkan begini. Silahkan membuka Injil Markus ya. Bab 10. Markus bab 10 ya. Dan kemudian
mulainya dari ayat 17, berakhir di ayat 31. Ya. Kemudian lihat ayat 31. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, kalau kita membaca yang Injil Markus, kalimat ini agak sulit untuk dimengerti. Tapi kalau kita membuka paralelnya di Injil Matius, ini akan lebih mudah dipahami. Matius, kalau di Matius itu di bab 19, ya, ayat 26, ini berakhirnya di bab 20 ayat 16. Kalimat yang ada di Injil Markus tadi, Bapak Ibu bisa temukan di Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini kemudian kita lihat lagi di bab 20 ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Isinya kurang lebih sama ya. Yang terdahulu menjadi yang terakhir menjadi yang terdahulu. Nah, karena menurut perhitungan saya, menurut pembacaan saya, ini akan lebih mudah dimengerti kalau kita membuka Matius. Ya, kita buka saja Injil Matius ya. Nanti Bapak Ibu akan menjadi lebih gampang mengerti versi Markusnya. Jadi sekarang silahkan ke Matius bab 19. Kita lihat mulai dari ayat 16. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi orang ini ya bertanya, dan dalam pertanyaan yang diajukan dia mengharapkan hidup kekal kan. Dan dia bertanya, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal. Nah, kemudian Yesus menjawab di ayat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang yang baik? Nah, kemudian perhatikan, hanya satu yang baik, terus ini. Tetapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, jikalau kamu ingin masuk dalam hidup yang kekal, maka yang harus dilakukan adalah turuti segala perintah Allah. Jadi kalau mau masuk dalam hidup yang kekal, turuti perintah Allah. Lalu orang itu bertanya, perintah yang mana? Gitu. Ayat 18. Lalu Tuhan Yesus mengutip 10 firman, 10 perintah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, ya. Tetapi hormati ayahmu dan ibumu. Ini dari 10 perintah kan. Nah, kemudian lihat, ini dari hukum yang terutama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang terutama dalam Taurat. Ini hukum terutama nomor 2. Jadi kalau orang mau memperoleh hidup yang kekal, ini yang harus dilakukan. Lakukan perintah Allah. Nah, kemudian ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah, kalau kita memperhatikan jawaban orang muda ini, sebenarnya kita melihat keyakinan
atau penghiburan yang sangat jelas ya. Kalau dia mengatakan semuanya itu telah kuturuti. Sebenarnya udah beres kan? Kalau mau masuk hidup yang kekal, turuti perintah Allah. Dan orang itu mengatakan, sudah aku turuti semuanya. Berarti aku sudah layak untuk memperoleh hidup yang kekal. Tapi kemudian orang ini masih bertanya, apalagi yang masih kurang? Nah, kemudian Tuhan Yesus mengatakan begini, perhatikan, jikalau engkau hendak sempurna, bukan jikalau engkau hendak masuk hidup kekal ya, tapi jikalau engkau hendak sempurna, ini yang harus kamu lakukan. Pergi, jual segala milikmu, dapat duit kan? Berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Jadi jual semua yang kamu miliki, uangnya, hasil penjualannya, bagi-bagikan kepada orang miskin. Setelah itu, nah datang ke sini. Dan kemudian ikut aku. Nah, kemudian lihat, orang muda ini kan tadi bertanya, kurang apa? Yesus menunjukkan apa yang kurang. Kalau kamu mau sempurna, jual semua yang kamu miliki. Hasilnya bagi kepada orang miskin. Habis itu ikut aku. Tapi lihat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, sekarang begini, banyak orang kalau belum belajar, mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah yang pernah mendengar saya, tapi yang belum belajar, jangan-jangan menyangka orang ini merasa sayang dengan hartanya, duitnya banyak kok suruh bagi-bagi, hartanya banyak kok suruh jual semua. Nah, urusannya sesungguhnya bukan itu. Ini pengaruh dari keyakinan orang Yahudi di zaman lampau ya. Untuk orang-orang Yahudi dari zaman dulu gitu ya. Harta itu ganjaran. Ganjaran hanya diberikan kepada orang baik. Nah, kemudian kalau begitu menjadi jelas harta itu adalah bukti kalau orang yang memilikinya adalah orang baik. Bapak Ibu, perhatikan ini keyakinan orang Yahudi di zaman Perjanjian Lama, tapi di zaman Perjanjian Baru masih ada. Jadi di Perjanjian Baru pemahamannya, kalau di Perjanjian Lama, orang baik terima ganjarannya di dunia. Umur panjang, keturunan, kemudian harta. Setelah itu semua orang akan mati dan masuk ke dunia orang mati. Di zaman Perjanjian Baru, orang Yahudi sudah sampai pada keyakinan akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Tapi harta masih dipandang sebagai ganjaran. Sekali lagi, kalau harta itu ganjaran, dan ganjaran hanya diberikan kepada orang baik, maka harta milik itu adalah bukti kalau dia orang baik. Orang baik itu yang bagaimana? Perhatikan, yang melakukan perbuatan baik tadi. Nah, kalau begitu, dalam pandangan orang muda yang kaya itu, ya, kekayaan yang dia miliki itu adalah bukti kalau dia orang baik. Kalau kemudian Tuhan Yesus menyuruh orang ini, kalau kamu mau sempurna, jual, bagikan hasilnya kepada orang miskin. Ini persoalan bukan hanya soal ekonomi, tapi soal religius. Itu berarti orang kaya ini harus membuang bukti kalau dia orang baik. Dia harus membuang ganjaran yang diberikan oleh Tuhan, ganjaran yang menurut dia membuktikan kebaikannya.
Nah, karena itu dia nggak bisa menerima pemahaman Yesus ini ya, maka dia pergi. Nah, kemudian lihat, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Lebih, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Enggak usah bingung diskusi macam-macam. Lubang jarum, udah bayangin lubang jarum, mau jarum segede apa terserah. Tapi ini kita ketemu unta yang jauh lebih besar. Mustahil unta masuk lubang jarum. Nah, kemudian lihat, semustahil itu, sesulit itulah orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Jangan-jangan Bapak dan Ibu termasuk orang yang sulit masuk kerajaan surga. Nah, kalau kita tidak bicara apa adanya dan hanya membaca yang tertulis, maka banyak orang males sekali kalau membaca teks ini. Nah, kembali untuk memahami teks ini, Bapak Ibu perhatikan latar belakang kekayaan sebagai ganjaran tadi. Kekayaan itu bukti kalau orang yang memilikinya adalah orang baik. Kekayaan itu adalah ganjaran yang diberikan kepada orang yang menuruti perintah Tuhan. Sekarang silahkan membayangkan, orang datang kepada Tuhan dengan menunjukkan kekayaan yang dia miliki. Tuhan, ini ganjaran yang Engkau berikan kepadaku karena aku adalah orang baik. Kira-kira Tuhan kalau mendengar yang seperti itu, Tuhan terima apa enggak? Kalau mau pakai bahasa yang lebih lugas, bisa enggak orang membawa kekayaannya kepada Tuhan dan kemudian mengklaim atau menuntut Tuhan untuk memberikan hidup kekal? Yang punya siapa? Yang punya kehidupan kekal siapa? Yang punya kehidupan kekal itu Tuhan. Manusia mau sekaya apapun tidak bisa mengklaim saya kaya loh. Kekayaan saya banyak, maka saya layak masuk surga, masuk hidup yang kekal, karena kekayaan ini adalah bukti kalau saya orang baik. Nah, Tuhan Yesus tidak menolak orang jadi kaya loh ya. Enggak menolak orang jadi kaya. Kalau Tuhan Yesus itu pengen semua pengikutnya miskin, Tuhan nggak akan memberi perintah ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ya kan? Saya bisa memberi makan orang yang lapar kalau saya sendiri punya makanan. Saya nggak punya makanan, ngelihat orang lapar. Terus diapain? Ya udah, doa bareng saja. Terus laparnya hilang? Ya enggak lah. Nah, jadi bukan Tuhan Yesus menolak orang jadi kaya. Tuhan juga mengingatkan supaya orang bayar pajak. Ketika ditagih untuk bayar pajak Pak Allah, Tuhan juga bayar. Bagaimana bisa membayar pajak kalau nggak punya uang? Tapi harusnya bagaimana? Coba Bapak Ibu kembali ke ayat 21. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Sekarang dibalik. Bagaimana cara memperoleh harta di surga? Sederhana kan? Menggunakan uang, menggunakan harta kekayaan untuk melakukan perintah Allah. Melakukan perintah Allah pakai duit. Pakai. Kalau perintahnya itu adalah berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, nah itu nggak pakai
nggak pakai duit lah. Tapi ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku nggak punya pakaian, kamu memberi aku pakaian. Mengandaikan orang punya, kan? Bagaimana mengasihi kalau tidak punya materi untuk mengasihi? Tidak mungkin. Dan dengan cara seperti itu, menggunakan harta untuk melakukan perintah Tuhan, di situ kita menemukan cara untuk mengumpulkan harta di surga. Nah, kita lanjut ke ayat 25. Ketika murid-murid mendengar itu, ya, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Bapak Ibu perhatikan kata demikian. Jika demikian, demikiannya itu apa? Ingat pembicaraan di dalam perikop ini, jika orang kaya saja sulit masuk kerajaan surga, sulit atau tidak bisa diselamatkan, lalu siapa yang bisa diselamatkan? Siapa yang bisa memperoleh hidup yang kekal? Lengkapnya, kalimat lengkapnya ya, jika orang kaya yang membawa kekayaan, yang mempunyai kekayaan, dan kekayaan itu membuktikan kalau dia orang baik, kalau mereka saja sulit masuk kerajaan surga, lalu siapa yang bisa masuk kerajaan surga? Itu kalimatnya begitu. Bapak Ibu, tidak bisa tiba-tiba kita mengambil teks ini lalu bicara tentang semua orang kaya, nggak akan ketemu. Atau kalau mau bicara lebih serius lagi ya, Tuhan Yesus itu menikmati kekayaan apa enggak? Kalau Tuhan Yesus pergi ke bait Allah, ya, bait Allah itu bangunan yang megah, yang dibangun oleh orang Israel dengan duit yang luar biasa banyak, direnovasi oleh Herodes dengan harta kekayaannya sebagai raja. Untuk beribadah saja ternyata mereka perlu dana. Di zaman Yesus, orang beribadah, orang mempersembahkan korban, jelas perlu biaya. Nah, kemudian, lihat, balik lagi ke dalam teks ini ya, jika orang kaya yang punya bukti kekayaan, bukti kebaikan, bukti kalau dia orang benar saja sulit masuk kerajaan surga. Terus siapa yang bisa masuk dalam kerajaan surga? Kemudian Tuhan Yesus menjawab di ayat 26. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Mungkin saja bagi Allah orang-orang yang tidak punya bukti kebaikan yang berupa kekayaan itu bisa masuk kerajaan surga. Tidak ada soal. Nanti di bab 20 Tuhan Yesus menjelaskan. Ya. Nah, kemudian kita lanjut dulu. Ini urusan para murid ya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Orang muda yang kaya tadi diajak untuk menjual semua harta miliknya, lalu mengikuti Yesus kan? Nah, kepada orang muda itu, Yesus mengatakan, itu cara untuk jadi sempurna. Ini urusannya juga untuk masuk dalam kehidupan yang kekal tadi ya. Dan ini Petrus nanya kepada Yesus, kami ini kan sudah meninggalkan segala sesuatu. Lalu kami sudah mengikuti Engkau. Lalu apa yang akan kami dapatkan? Apa yang akan kami peroleh? Lalu Tuhan Yesus membuat rincian ini ya, ayat 28. Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku
akan duduk juga di atas ke-12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Kemudian yang berikutnya, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, ia akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Lihat dari ayat 28. Untuk para murid yang sudah meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus, ya. Tuhan Yesus mengatakan, nanti pada waktu Anak Manusia datang kembali, itu sama dengan Yesus mengatakan, nanti kalau aku datang, waktu aku datang kembali sebagai Anak Manusia, Raja Kerajaan Surga, gitu ya. Maka kalian semua yang sudah mengikuti aku, kalian akan duduk di atas ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini satu. Kemudian yang kedua, setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, maka orang itu akan menerima kembali 100 kali lipat. 3, dan mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Ini kalimatnya kan duduk di atas tahta ke-12, ke atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, sekarang begini. Jadi mereka jadi apa kalau begitu ya? Kalau Yesus rajanya, terus 12 orang ini jadi apa? Raja bawahan, gitu ya. Jadi setiap orang akan menjadi raja atas satu suku. 12 rasul, 12 suku. Satu rasul menjadi raja atas satu suku. Nah, kalau kita memikirkan ini soal harafiah, Bapak Ibu, ini juga jangan-jangan yang ada di pikiran para rasul ya. Yesus akan menjadi raja. 12 rasul Yesus akan menjadi raja bawahan. Ya, tapi kemudian tidak cukuplah kita mendiskusikan atau memahami dengan cara yang seperti ini. Nah, silakan mengingat yang sederhana saja. Pakai hitungan yang wajar ya, yang ringan, yang gampang. Orang pergi ke kota, merantau seperti saya, nyari apa? Nyari duit kan? Nyarinya banyak apa dikit? Banyak lah. Kenapa nyari duit yang banyak? Untuk apa duit itu? Satu, untuk memenuhi kebutuhan. Dua, untuk menuruti keinginan. Itu yang dua yang terutama kan ya. Apakah nomor satu kalau Bapak Ibu kerja nyari duit itu dulu karena mau mengasihi sesama? Luar biasa kalau sejak awal sudah bilang begitu. Nah, kemudian sekarang begini. Dalam hitungan manusiawi yang sangat wajar, orang berpikir orang yang senang itu adalah orang yang kebutuhannya tercukupi, keinginannya bisa dituruti. Enggak usah ngomong yang lain-lain, nyatanya Bapak Ibu nyari duit untuk itu kok nomor satu. Makin banyak kebutuhan bisa dipenuhi, makin banyak keinginan bisa dituruti, orang berpikir orang akan berbahagia. Silahkan masuk ke zaman dulu.
Siapa orang yang keinginannya bisa dituruti, semua keinginan, apapun yang diinginkan bisa dituruti. Yang semua kebutuhannya bisa dicukupi. Balik ke zaman kuno, siapa? Enggak ada jawaban Raja, lain Pak. kecuali raja kan. Kalau di sini dikatakan 12 rasul Yesus itu akan duduk di tahta bersama dengan Yesus, maka itu yang dimaksudkan. Kamu nanti setelah hidup di dunia ini berakhir, kamu akan menikmati, mengalami kegembiraan. Kamu akan merasakan kegembiraan, dan gambaran kehidupan yang gembira, yang bahagia, itu kehidupan sebagai raja itu. Maka di sini, kemudian di kitab Wahyu juga digunakan gambaran memerintah sebagai raja. Begitu maksudnya. Nah, kemudian lihat di ayat 29. Yang karena nama Yesus meninggalkan macam-macam ini dari rumah, saudara, anak, ladang, maka dia akan menerima kembali 100 kali lipat. Ini agak repot loh ya. Ninggalin bapaknya, akan terima bapak berapa kali lipat? Jadi bapaknya jadi berapa? Ibunya jadi berapa? Anaknya jadi berapa? Ini untung nggak disebut istri di sini ya. Ini kalau sampai disebut istri, ini masalah ini. Ya, kalau di Injil Markus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena namaku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, bapak, anak-anak, ladang, orang itu sekarang, sekarang, pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara, saudara laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, dan sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ini enggak disebut ini meninggalkan istri sih ya. Kan para rasul juga pada punya istri, tapi enggak ditinggalin sih. Petrus itu contohnya ya. Kalau membaca 1 Korintus bab 9, Paulus tahu kok kalau Petrus pergi memberitakan Injil ngajak istrinya. Tapi sekarang begini, kita juga tidak perlu membaca teks yang seperti ini harafiah. Sekarang ini, pada masa ini terima 100 kali lipat. Harafiahnya itu tadi, ninggalin bapaknya, terima bapak 100. Ninggalin ibu, akan terima ibu 100. Meninggalkan anak 10 atau anaknya 5 akan terima 100 kali lipat. Udah bisa bikin paroki sendiri itu. Harafiahnya begitu. Tetapi ya enggak perlu kita memahami sebagai kalimat yang harafiah. Ingat saja, tindakan yang mendatangkan ganjaran seperti ini adalah tindakan yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau orang mau mengikuti Yesus, ada konsekuensi yang harus ditanggung loh ya. Konsekuensinya apa? Yaitu meninggalkan orang tua, anak-anak, harta benda. Dan kemudian tindakan yang seperti ini mengutamakan Yesus, mengutamakan kerajaan Allah, itu tindakan yang berkenan kepada Tuhan. Tindakan yang jelas-jelas berkenan kepada Tuhan. Dan kemudian tentang ganjaran, udah nggak usah dipikirkan. Pikirkan tindakan yang berkenan kepada Allah. Dan kemudian lihat, nanti
akan menerima hidup yang kekal. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, berkaitan dengan soal yang seperti ini, ada yang beberapa waktu ini saya pikirkan berkaitan dengan ini loh, soal orang yang ya mungkin muda, kaya, kuat, ya. Itu selama hidup di dunia, selama dia masih sehat, kuat, duitnya banyak, bisa jadi orang seperti ini, bisa jadi ya, tidak berpikir tentang Tuhan. Tidak berpikir kalau dia memerlukan Tuhan. Bahkan ya menyangka bahwa hidup berakhir dengan kematian. Dan orang-orang yang seperti ini dalam arti tertentu, ya kita bisa sebut sombong. Karena apa? Merasa dirinya adalah tuan dari segala sesuatu. Hidup berakhir dengan kematian. Sedih sekali dengarnya itu kan. Jangan menyangka ini pemahaman yang modern. Enggak, itu pemahaman kuno kok. Di zaman 200 tahun sebelum Yesus, orang sudah mengatakan yang seperti itu. Kebetulan aja hidup, dan hidup itu cuma sebentar, maka ya gunakan waktu untuk bekerja, tapi hasilnya silahkan gunakan untuk bersenang-senang, habis itu kita mati kok. Tapi kemudian kalau orang berpikir lebih dari itu, maka yang harus diperhatikan, yang harus diingat itu adalah apa yang akan terjadi dengan saya setelah raga saya mati. Yang mati cuma raga, jiwa tidak dapat mati. Saya tidak tahu apakah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu mempercayai bahwa jiwa itu tidak mati. Tidak tahu saya. Apakah Bapak Ibu ada yang punya pengalaman atau pemahaman tentang hal ini? Orang yang nggak percaya sama Tuhan, yang nggak percaya kepada Tuhan, itu memikirkan manusia itu jadinya cuma seperti apa? Binatang yang cerdas? Apakahnya itu yang dipikirkan? Nah, kalau hidup sebentar, habis itu mati, dan setelah mati nggak ada lagi, terus apa bedanya manusia dengan binatang? Yang membedakan jadinya cuma kecerdasannya itu ya. Organ tubuhnya sama, kecerdasannya mungkin lebih dari binatang. Nah, orang-orang yang percaya kepada, ya minimal percaya kepada keabadian jiwa, jiwa tidak mati, itu akan berpikir, nasib saya setelah saya mati bagaimana? Atau kemudian yang tadi saya sebut-sebut, kalau orang itu masih kuat, gagah, pinter, kaya, sehat, gitu ya, merasa nggak perlu Tuhan. Lalu hidupnya semau sendiri. Saya bilang tidak semua mengalami hal yang seperti itu loh ya. Merasa ya nggak perlu Tuhan. Tapi kalaupun sekarang merasa nggak perlu Tuhan, orang yang seperti ini memikirkan nasibnya sesudah raga mati apa enggak? Nah, kalau memang ini kita mengikuti Yesus dan mau hidup sebagai murid Yesus, maka pemahaman sederhana, pemahaman pertama kali, ya saya ikut Yesus karena mau hidup terus bersama dengan Yesus kan. Kalau Bapak Ibu membaptis anak-anak, tujuannya untuk apa? Jangan-jangan nggak punya tujuan juga. Oh, namanya Katolik ya baptis lah. Kan bukan begitu. Ya. Saya membaptis anak saya karena saya berpikir tentang hidup sesudah kematian dia. Kan? Sejak kecil saya ajak dia untuk ikut Yesus. Supaya selama hidup dia menjadi pengikut Yesus, dan setelah dia mati, dia tetap bersama dengan Yesus. Begitu kan yang ada di balik praktek pembaptisan bayi itu. Ini bukan soal untuk orang yang percaya kepada Yesus, ini bukan soal memilih agama. Orang yang percaya kepada Yesus nggak akan
yang dipikirkan bukan soal agama, tetapi mengikuti Yesus. Kalau orang memang mengikuti Yesus, maka ya berlaku seperti para murid ini tadi. Percaya bahwa hidup masih akan terus berlangsung sekalipun raga mati. Dan ini Bapak Ibu yang membuat para murid Yesus itu sanggup, itu bisa ya menjalani apa yang dilakukan, yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau tanpa pengharapan yang seperti ini, lalu apa gunanya memberitakan Injil? Bahkan para rasul itu pergi ke negeri-negeri yang jauh memberitakan Yesus. Itu kan supaya orang mendengar kabar tentang Yesus, dan setelah mendengar kabar, mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, lalu hidup mengikuti kehendak Yesus, ya. Dan kemudian dengan harapan setelah dia mati, dia akan tinggal bersama dengan Yesus dalam kehidupan yang abadi. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat sekarang ke ayat 30 ya. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. 20 ayat 30. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini soal yang terdahulu dan yang terakhir, nggak usah nyari kemana-mana, nyarinya di sini. Kalimat yang terdahulu menjadi yang terakhir menjadi yang terdahulu, 2 kalimat ya, itu mengapit perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ya kan? Bab 20 ayat 1 sampai dengan 15. Di sini harus dicari. Perhatikan kata demikianlah tadi. Nah, karena saya sudah sering bicara tentang perumpamaan mengenai orang-orang upahan ini, saya cukup meringkasnya saja ya. Ini perumpamaan tentang kerajaan surga yang digunakan sebagai kiasan untuk kerajaan surga dalam perikop ini, itu adalah 1 dinar itu. 1 dinar itu kerajaan surga. Untuk orang yang bekerja dari pagi sampai sore, 1 dinar itu upah ya, ganjaran. Jadi mereka bekerja 1 hari, dan kemudian mereka mendapatkan 1 dinar. Nah, itu upah. Untuk yang masuk kebun sore hari jam 5, 1 dinar yang diterimanya itu bukan upah, melainkan wujud kemurahan hati dari tuan pemilik kebun anggur. Jadi sekarang lihat, ada 1 dinar. Ada orang yang terdahulu masuk kebun, kerja sehari suntuk, menanggung terik matahari. Kemudian ada yang berikutnya yang masuk kebun jam 5 sore. Ya, mereka kerjanya sedikit, nggak kepanasan. Lalu terima uang dengan jumlah yang sama. Siapa? Atau perumpamaan ini menggambarkan siapa? Nah, saya sudah sampaikan 1 dinar itu kerajaan surga atau hidup kekal. Nah, kemudian yang masuk kebun kerja keras dari pagi itu siapa? Bapak Ibu mencari jawabannya itu mulai dari ayat 16 sampai dengan 29 tadi.
yang mula-mula mengharapkan 1 dinar, yang mula-mula mengharapkan kerajaan surga, itu bukan murid Yesus ya, tapi orang Yahudi. Orang Yahudi sudah percaya akan kerajaan Allah, sudah percaya akan kehidupan kekal. Dan menurut orang Yahudi, ya, Taurat itu jalan keselamatan. Dan kalau orang mau menuruti hukum Taurat, dia boleh percaya, yakin akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi persoalannya, menaati hukum Taurat, melakukan hukum Taurat, itu merupakan pekerjaan yang besar, pekerjaan yang berat. Beratnya apa? Tentang makanan diatur, pakaian, kurban, ada aturannya semua. Untuk mengingat peraturannya saja, itu sudah perkara besar. Bayangkan minimal itu dari Keluaran, dari Kejadian sampai Ulangan. Ya. Tentang makanan, pakaian, macam-macam, banyak sekali. Jadi, kalau orang mau masuk dalam hidup yang kekal dan mengikuti cara Yahudi, maka orang harus kerja keras. Lalu hidup kekal akan diterima bukan sebagai karunia, melainkan sebagai upah. Nah kemudian yang masuk kebun jam 5 sore, terima 1 dinar juga kan? Siapa mereka ini? Bapak Ibu lihat. Yang ayat 27 sampai 29. Mereka yang masuk kebun di sore hari itu menggambarkan, melambangkan murid-murid Yesus. Untuk para murid Yesus, keselamatan, kehidupan kekal itu bukan upah. Bukan upah dari hasil kerja keras mereka. Kalau pakai hitung-hitungan jelek gitu ya. Kerjaan yang seperti apa yang membuat orang itu layak terima hidup yang kekal? Kerjaan yang seperti apa yang membuat orang bisa layak terima hidup kekal? Susah jawabnya. Tapi balik lagi, untuk orang yang percaya kepada Yesus, surga, keselamatan, kehidupan kekal, itu pemberian cuma-cuma. Dan Allah memberikannya kepada mereka, bukan karena mereka berjasa, tapi karena Allah itu bermurah hati. Nah, kemudian berdasarkan perikop di bab 1 ayat sama dengan 15. Jadi yang terdahulu itu siapa? Yang terdahulu itu kan yang masuk kebun jam pagi-pagi benar kan? Lalu yang terakhir itu siapa? Yang masuk kebun jam 5 sore. Yang terakhir menjadi yang terdahulu. Yang terakhir masuk kebun menjadi yang terdahulu terima 1 dinar. Yang masuk kebun pagi malah yang terakhir terima 1 dinar tadi. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi lebih mencolok lagi, menjadi lebih jelas lagi, untungnya menjadi murid Yesus. Menerima keselamatan sebagai karunia yang diberikan oleh Allah karena kemurahan hatinya, dan orang-orang yang percaya kepada Yesus akan menerima hidup kekal duluan. Loh kok duluan? Bapak Ibu, kita ingat saja pemahaman yang sederhana. Orang Yahudi itu sampai sekarang percaya bahwa mereka akan masuk hidup yang kekal, mereka akan menikmati kebangkitan lalu masuk hidup yang kekal. Tapi kebangkitan untuk mereka itu baru terjadi nanti di akhir zaman. Para pengikut Yesus beda kan? Minimal kita tahu di dalam gereja Katolik yang setia mengikuti Yesus dan selama hidup di dunia Tuhan melihat
orang ini layak terima hidup yang kekal, dia akan menerima hidup yang kekal tanpa menunggu akhir zaman. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Ya, silahkan Pak Narto. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya mungkin? Masih bingung atau udah jelas? Yang pertama jadi yang terakhir. Yang masih bingung silahkan bilang bingungnya apa. Saya mau nanya Pak Seto, Iya Bu. tadi bilang yang masuk duluan, tapi yang tadi yang orang Yahudi. Enggak jelas, Pak. Maaf. Suaranya kurang jelas Bu. Mana ya? Yang masuk duluan, jadi yang masuk duluan itu siapa Pak? Karena saya masih bingung. Yang tadi bilang. Yang masuk duluan. Lihat ya, Ibu belum sudah pernah baca teks ini kan bab 20 ini? Tidak Pak. Ya kan maksudnya dari keseluruhan, tapi pengertiannya yang tadi Pak Seto bilang itu yang saya dari experience. Tunggu ini karena suara tidak jelas, semoga saya tidak salah menanggapi ya. Yang tadi kan pengertiannya sama-sama satu dinar keseluruhannya. Tetapi itu yang saya bingung, yang tadi pengertiannya daripada yang masih duluan itu dan yang terakhir itu bisa diulangi Pak. Sekarang Ibu lihat bab 20 ya, ayat 1. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang, perhatikan kata ini keterangan waktu, pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ini masuk kebun pagi kan ya? Ini masuk kebun anggur, bekerja di kebun anggur, pagi hari kan ya? Jadi ini yang nomor 1 masuk ya? Ini yang paling duluan masuk ya? Ya? Bagaimana Ibu? Ya itu yang saya ngerti dari pertama sama yang terakhir adalah sebagai karunia yang diberikan atau yang dikasih sama Tuhan. Tetapi yang tadi yang Pak Seto katakan yang masuk yang dulu berarti apa maksudnya ya sama orang Kristen atau yang apa gimana itu yang bisa yang saya masuk ini atau gimana? Nah kemudian coba sekarang lihat ke ayat 10. Oh, tunggu dulu. Ayat 8 dulu. Hari mulai malam. Para pekerja dipanggil, mandor dipanggil untuk membayarkan upah. Ya. Lalu lihat. Bayarlah upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir. Hingga mereka yang masuk terdahulu. Yang masuk terakhir itu yang masuk kebun jam 5 kan? Masuk kebun jam 5. Dia yang terima 1 dinar nomor 1. Jadi urutannya dia duluan yang masuk kebun jam 5 sore itu yang pertama kali menerima 1 dinar. Lihat, masuk kebun terakhir terima 1 dinar duluan. Yang masuk kebun pertama malah terima 1 dinar belakangan. Nah, ini Tuhan Yesus sedang berbicara apa? Lihat ayat 1, bicara tentang kerajaan surga. Dan ini perumpamaan. Nah, kalau ini perumpamaan, ini sudah pasti mengatakan sesuatu yang lain. Lihat, 1 dinar itu melambangkan kerajaan surga. Yang masuk kebun anggur pagi hari, bekerja keras, menanggung terik matahari, itu siapa?
Itu orang Yahudi yang di sini diwakili oleh orang muda yang kaya. Ya, ya. Kenapa kok mereka bekerja berat? Menaati hukum Taurat itu pekerjaan berat sekali. Nah, kemudian yang masuk kebun jam 5 sore itu menggambarkan siapa? Murid-murid Yesus. Ya. Lihat ya, ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk di atas tahta duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kemudian 29. Yang karena nama Yesus meninggalkan rumah dan seterusnya akan menerima 100 kali lipat, akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi cara memperoleh hidup yang kekal, kalau orang Yahudi menaati hukum Taurat, kalau orang yang percaya kepada Yesus, caranya bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal? Mengikuti Yesus. Itu yang dimaksudkan, Ibu. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Ada lagi mungkin? Bagus. Pak Roy. Nggak ada? Pak Narto boleh Pak? Pak Iya. Seto boleh tanya Pak? Pak Silakan. tadi waktu anak muda itu diberitahu oleh Yesus supaya dia menjual hartanya dan memberikannya pada orang miskin. Itu tegasnya Pak Seto mau mengatakan bahwa buat Yesus itu kekayaan yang dimiliki dia itu nggak ada artinya sepanjang tidak digunakan atau dia tidak merelakannya untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu kira-kira begitu kan Pak ya? Ada yang kurang, Pak. Untuk Yesus, kekayaan itu tidak ada nilai rohani. Oh, Maksudnya nilai rohani itu, kekayaan itu ganjaran yang diberikan kepada orang benar. Nah, Tuhan Yesus menolak itu. Bayangkan, kalau orang punya duit banyak, wah itu orang yang diberkati Tuhan. Dia pasti orang baik. Akan kacau semua kan? Jadi yang judi online itu, yang menang, Orang baik. wah itu akan dianggap orang baik. Nggak mungkin kan kita mengatakan begitu. Dan kemudian Tuhan juga, kemudian yang berikutnya, ini bagaimana orang memandang kekayaan. Lihat tadi ya, jual, hasilnya dibagikan kepada orang miskin, dan dengan cara seperti itu, kamu mengumpulkan harta di surga. Kita ketemu di sini pemahaman tentang nilai harta. Harta itu tujuan apa sarana? Kalau orang memandang harta sebagai tujuan, nah itu kita ketemu banyak soal kan. Ya tapi memang tetap masih banyak orang yang memandang harta sebagai tujuan. Tapi di sini Tuhan Yesus menunjukkan harta itu sarana untuk memperoleh hidup yang kekal. Loh kok bisa? Lah orang mau melakukan kehendak Tuhan, orang mau mengikuti Yesus, itu kan pakai duit. Bapak Ibu misa aja pakai duit, kok emang nggak pakai duit? Mau dari yang sederhana tempat Bapak Ibu duduk sampai mana lagi? Semua yang ada di gereja untuk keperluan misa pakai uang kan ya? Dah, supaya nggak pakai uang, ini kasulanya nggak usah pakai kausul aja, baju biasa aja. Nggak bisa begitu kan? Romo, bajunya baju perlengkapan romo, prodiakon, itu saja sudah semuanya pakai uang.
Kalaupun kita menerimanya gratis, itu kan orang lain yang bayar, toh. Enggak ada yang kita berdoa lalu tiba-tiba sudah turun semua perlengkapan misa dari surga. Enggak. Kalau kita terima gratis itu sama dengan orang lain yang bayar. Oh, duit dia juga. Mengumpulkan harta di surga. Nah, caranya yang dilakukan ya begitu. Menggunakan harta untuk melakukan yang dikehendaki Tuhan. Begitu maksudnya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau tidak ada, kita ke Injil Yohanes. Kita pernah mendiskusikannya, tetapi kita akan menempatkannya dalam rangka belajar menjadi murid ini ya. Silahkan ke Injil Yohanes di bab 14. Nah, sekarang begini. Di Yohanes bab 14, lihat kalimat pertamanya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Aku. Kenapa kok ada peringatan untuk jangan gelisah? Nah, kalau Bapak Ibu sedang berpesta, sedang senang-senang, tiba-tiba ada yang teriak, jangan sedih, gitu. Berasa aneh apa? Orang pesta, ini orang senang-senang diteriaki jangan sedih. Nggak nyambung kan? Orang yang sedang bersedih, dihibur, jangan sedih. Ini para murid diingatkan supaya tidak gelisah. Kenapa? Nggak lama lagi, Tuhan Yesus juga akan mengatakan kalau dia akan pergi. Sebelum-sebelumnya mereka melihat, mereka mendengar bagaimana orang-orang Yahudi mengancam akan menangkap, membunuh Yesus. Bahkan mereka tahu kalau Yesus mau dilempari dengan batu. Nah, kemudian kalau Yesus akan pergi, para murid akan tinggal tanpa Yesus. Di bagian ini dulu kita pernah diingatkan, Tuhan Yesus mengatakan, ya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, gitu ya. Nah, kembali ke ayat 1. Jangan kamu gelisah. Supaya mereka tidak gelisah, apa yang harus mereka lakukan? Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Nah, lihat kalimat berikutnya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, sekarang begini. Silahkan membayangkan Yesus ada di dunia ya bersama dengan murid-muridnya. Tidak lama lagi Yesus akan pergi. Kemana? Yesus akan kembali ke rumah Bapa. Para murid ditinggalin dong. Nggak bersama Yesus lagi. Maka Tuhan Yesus mengatakan tadi, nggak usah gelisah. Kamu tidak bersama dengan aku, iya. Tapi aku akan pergi kepada Bapa, ke rumah Bapa, dan di rumah Bapakku itu ada banyak tempat tinggal ya. Ada banyak kamar di rumah Bapakku. Terus aku akan pergi ke situ untuk menyediakan, untuk mempersiapkan tempat bagimu. Nanti ya para murid tetap harus jalan sendiri di dunia ya. Tapi kalau aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ayat 3, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
Jadi para murid akan tinggal di dunia, melakukan apa yang ditugaskan oleh Yesus. Yesus kembali ke rumah Bapa, mempersiapkan tempat. Nanti ya Tuhan Yesus akan datang menjemput mereka dan membawa mereka ke rumah Bapa. Tujuannya apa? Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini penjelasan atau kiasan yang lebih sederhana tentang hidup yang kekal. Hidup bersama dengan Yesus di rumah Bapa. Nah, kemudian kita lihat apa menyebutnya ya. Para murid terus bekerja di dunia, melakukan kehendak Bapa, melakukan ajaran Yesus, memberitakan Injil. Tetapi harapan mereka, keyakinan mereka akan setelah menyelesaikan tugas mereka, Tuhan Yesus akan datang menjemput mereka dan membawa mereka masuk dalam kerajaan surga. Nah, kalau kita memperhatikan kiasan ini ya, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini sebenarnya sama saja Bapak Ibu dengan memerintah, duduk di tahta, memerintah 12 suku Israel bersama dengan Yesus. Yang ini biasanya adalah tinggal di rumah Bapa bersama dengan Yesus. Itu kalau kita dengan bahasa yang lebih lugas, hidup yang kekal itu sama dengan hidup bersama dengan Allah, hidup bersama dengan Yesus. Kalau mendengar kata kerajaan Allah atau kerajaan surga, itu juga kita menemukan kiasan. Kiasan diambil dari dunia zaman itu. Sistem pemerintahan yang mereka tahu, kerajaan. Kalau rajanya baik, rakyatnya senang, rajanya jahat, ya celakalah rakyatnya. Dan Yesus, Raja Kerajaan Surga, jelas ini Raja yang baik. Tinggal bersama dengan di surga sebagai rakyat Yesus, itu sama dengan hidup menyenangkan, hidup bahagia bersama dengan Yesus. Itu gambaran-gambaran tentang hidup yang kekal. Ya. Nah, kemudian apa pengaruh dari pengharapan ini? Bapak Ibu, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dan kemudian Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus kepada para murid itu turun, maka para murid mengerjakan tugas yang dipercayakan kepada Yesus. Yang dipercayakan Yesus kepada mereka. Memberitakan Injil, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, menghadapi macam-macam risiko. Di antara mereka ada yang duluan mati karena dibunuh oleh Raja Herodes. Yang lain-lain yang mengikuti Yesus juga ada yang mengalami penderitaan. Misalnya, karena di Stefanus kita sebut Stefanus, ya, orang yang penuh dengan hikmat dan roh, memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi yang datang dari perantauan, berdebat dengan mereka, menjelaskan siapa Yesus. Konsekuensinya, dia dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi, dan kemudian dihukum mati dengan dilempari batu. Tetapi menjelang kematiannya, dia melihat Yesus. Melihat Yesus. Dia menanggung penderitaan karena rajam, dilempari dengan batu itu. Tapi dia mau menanggung, mengalami itu semua. Karena ya, kematian bukan sesuatu yang ditakutkan oleh seorang yang mengikuti Yesus. Kematian menjadi jalan yang harus dilewati supaya orang bisa tinggal bersama dengan Yesus. Nggak mungkin Bapak Ibu kita maunya tinggal di dunia tapi sekaligus di surga. Akan ada waktunya hidup di dunia berakhir. Nah, para murid ya menjalani hidup yang seperti itu.
mengerjakan tugas dengan resiko. Nah, contoh yang lain lagi, Paulus. Sudah jelas resiko yang harus dia tanggung. Tapi balik lagi, kalau memakai bahasa Paulus, penderitaan yang dialami oleh para pengikut Yesus itu ringan kalau dibandingkan dengan kemuliaan, kebahagiaan yang akan diterima di surga. Itu kata Paulus kepada jemaat di Korintus, itu di 2 Korintus, Paulus mengatakan. Nah, ini hidup kekal yang diharapkan oleh seorang murid Yesus. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan lihat apa yang kita bisa pelajari sebagai murid. Ya. Murid. Ini kalau disebut sebagai murid Yesus, kapan belajarnya, kapan lulusnya. Selama orang masih bisa belajar, dia bisa jadi murid. Kan? Selama masih hidup di dunia, semua tetap bisa jadi murid Yesus. Nah, kemudian persoalannya atau pertanyaannya, ini saya itu jadi murid sungguhan apa enggak? Murid itu senang sekolah, senang belajar, atau terpaksa sekolah, dipaksa belajar? Seorang murid enggak akan ketemu pemaksaan itu ya. Senang belajar. Senang kalau mendapatkan ilmu. Nah, kemudian silahkan periksa sendiri-sendiri. Selama saya jadi murid Yesus, mengaku sebagai murid Yesus, apakah saya senang jadi murid Yesus yang mendengarkan Yesus mengajar? Atau, ini banyak juga loh ya, yang menyatakan, ya udah, yang penting itu kalau jadi pengikut Yesus berbuat baik, selesai. Kalau orang berpikir begitu, jangan pernah mengatakan itu murid Yesus. Nah, kemudian, supaya murid itu bisa mengerti apa yang diajarkan, seringkali harus mengulang kan ya. Bapak Ibu coba belajar apa waktu SD, SMP, belajarnya nggak memakai cara belajar membaca berulang. Ini kalau sampai seperti itu, wah Bapak Ibu termasuk orang yang jenius baru ya. Nggak usah belajar, dengerin aja sekali, sudah beres. Tapi umumnya tidak begitu. Untuk mengerti sesuatu hal, untuk memasukkan pengetahuan ke dalam memori, orang harus kerja keras, murid harus belajar sungguh-sungguh. Nggak ada kan yang nyoba cara bukunya direbus terus airnya diminum? Nggak ada. Atau mau pakai cara yang modern? Kepalanya ini gimana caranya memasukkan data ke memori di kepala? Belum juga ada yang bisa mengerjakan itu. Ketekunan untuk belajar. Ketekunan untuk duduk, mendengarkan, menikmati Tuhan Yesus mengajar. Itu jiwa seorang murid. Tapi kalau mendengar yang seperti ini, sekali lagi ya, Bapak Ibu sudah pasti, kalau di sini sudah pasti mau belajar. Tapi banyak kan saudara-saudara kita yang Katolik, ngaku sebagai murid Yesus, tapi kalau sudah diajak belajar tentang Yesus, menganggap ilmu tentang Yesus itu nggak ada guna, nggak ada artinya. Lalu yang disebut berarti itu yang bagaimana? Yang disebut berarti itu yang berguna untuk hidup di dunia ini, dan apalagi yang bisa menghasilkan uang. Itu baru dianggap ilmu yang ada gunanya. Tapi seorang yang memang mencintai pengetahuan, mencintai ilmu, nggak akan berpikir hanya sampai di level uang. Untuk hidup yang hanya sementara, untuk bekerja yang ada masa pensiunnya saja, kita mempersiapkan diri untuk waktu yang lama ya.
Bapak Ibu dulu kan nggak pakai TK kan, hitungnya SD, SMP, SMA, kuliah, berapa tahun itu waktu yang diperlukan. Itu kalau naik terus ya. Lalu kerja, masa kerjanya berapa tahun? Orang dari masuk SD kelas 1 sampai lulus kuliah, itu bisa 18 tahun kan ya, 16 sampai 18 tahun. Kerja berapa tahun? 30 tahun, ya hitung saja begitu. Kerja 30 tahun, persiapannya 16 tahun. Nah, kemudian lihat, untuk yang seperti ini saja kita belajar sungguh-sungguh, mengeluarkan uang luar biasa banyak. Tapi kalau bicara tentang ilmu yang menentukan nasib kita di hidup yang akan datang, itu ilmunya dianggap tidak ada guna, tidak bernilai. Nah, balik lagi, ketika saya mengatakan saya adalah murid, maka yang saya kerjakan adalah mendengarkan, belajar, menikmati, mengulang. Mengulang itu bukan sesuatu yang dianggap menyedihkan loh ya. Kalau mengulang itu dianggap menyedihkan, maka di antara kita, saya adalah orang yang paling sedih. Saya harus mengulang terus. Bukan, mengulang bukan sesuatu yang menyedihkan. Bapak Ibu bisa nyanyi syair lagu yang sama, syair yang sama berulang-ulang, tapi nggak pernah, ini sudah bisa saya lagu ini, lalu ganti lagu yang lain. Enggak, mengulang bukan sesuatu yang menyedihkan. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika kita menjadi murid, kita juga belajar dari para rasul itu. Belajar apa? Pengetahuan, pemahaman, pengalaman yang diterima dari Yesus itu bukan untuk disimpan bagi diri sendiri. Jangan disimpan untuk diri sendiri. Tetapi harus dibagikan. Digunakan untuk membantu orang lain supaya orang bisa memiliki pengetahuan tentang Allah. Membagi pengetahuan, membagi ilmu. Ya, dia harus diakui tidak semua orang bisa berbicara dengan lancar, dengan baik. Tidak semua orang juga bisa menulis, tapi bisalah hitungan berkomunikasi, verbal, non-verbal, ya. Dan kalau di antara kita ada yang itu tidak bisa bicara, bisa bahkan dengan bahasa isyarat. Tidak ada yang salah dengan itu. Dan sebaliknya, untuk bisa bertindak sebagai murid seperti para murid Yesus, orang memang perlu mengkomunikasikan. Kalau di zaman para rasul dulu, mereka memberitakan Injil, membuat orang mendengar kabar tentang Yesus, lalu berharap orang yang mendengar itu mengambil putusan untuk ikut Yesus. Dan kegembiraan mereka tentu kalau ada yang menjadi percaya. Dan kepercayaan orang-orang itu berkat pemberitaan para rasul, itu akan mengantar orang masuk dalam hidup yang kekal. Jadi bukan hanya pengetahuannya disimpan sendiri, lalu biar nanti orang-orang yang lain pada nggak masuk surga, biar aku sendiri yang masuk surga. Nah, bukan begitu. Bahkan berita tentang karunia kerajaan surga itu yang harus diberitakan. Nggak perlu jadi misionaris, sudah terlanjur berkeluarga. Kalau mau jadi misionaris harus ngajak istri. Anak-anak ditinggal nggak apa-apa. Itu kata-kata Yesus tadi ya. Tapi nggak perlu. Kalau mau melakukan ya silahkan. Lalu bagaimana kita bisa mengerjakannya? Dari yang terdekat, dari rumah, keluarga, ya.
kemudian kepada sesama di lingkungan, sesama yang Katolik. Apakah semua orang yang Katolik itu memiliki pengetahuan yang sama? Enggak, sama sekali tidak. Ada banyak orang yang dibaptis tapi tidak memiliki pemahaman apa-apa tentang iman Katolik. Ada orang yang menyebut nama Yesus, Yesus, tetapi tidak mengenal siapa sesungguhnya Yesus. Nah, kemudian para murid Yesus ketika harus memberitakan Injil, mereka menanggung risiko. Mereka bisa jadi mengalami kesulitan. Dihadapkan ke pengadilan, tapi Tuhan juga mengingatkan, nggak usah mikir kamu mau ngomong apa nanti. Nah, kalau seorang murid Yesus sekarang mau terlibat di dalam pekerjaan memberitakan Injil, memang nggak perlu jadi misionaris, tapi perlu memperhatikan orang-orang di dalam gereja yang perlu dibantu supaya memiliki pemahaman yang benar tentang Allah. Ada risikonya? Ada. Besar, bisa jadi besar, bisa jadi cuma risiko kecil-kecil. Tapi lihatlah, Tuhan menyertai. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, dan Tuhan memberikan apa yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas yang seperti ini. Nah, ada persiapan, ya, ada persiapan, latihan bicara, belajar, ya. Tapi dalam praktek, kita memerlukan apa yang lebih daripada yang sudah kita pelajari, apa yang lebih dari apa yang sudah kita latih, dan kita justru akan merasakan bagaimana Tuhan datang dan menolong. Dan kegembiraan kita sebagai murid, yaitu ketika melihat sesama pengikut Yesus, tahu tentang Tuhan, tahu yang dikehendaki Tuhan, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Jangan cuma, misalnya jangan cuma, ya pokoknya orang sudah dengar nama Yesus, sudah dibaptis, sudah beres. Ada yang katanya mengenal Yesus, tapi tidak percaya kepada Yesus. Ada yang mengatakan percaya kepada Yesus, tapi tidak mengasihi Yesus. Ya ini aneh. Bagaimana mungkin saya menjadi murid Yesus, mengikuti Yesus, tetapi saya tidak percaya kepada Yesus? Aneh. Bagaimana mungkin saya percaya kepada Yesus, tapi saya tidak mengenal siapa Yesus? Nggak mungkin. Aneh. Bagaimana mungkin saya percaya sama orang, sama pribadi yang saya tidak kenal? Nah, kemudian balik lagi, kalau kita bisa berlaku sebagai seorang murid yang bisa membantu, menolong sesama kita untuk menjadi lebih kenal dan dengan Tuhan, di situ yang harusnya menjadi kegembiraan kita. Sekali lagi, jangan pernah berpikir, biarin aja dia masuk surga apa enggak, yang penting saya masuk surga. Para murid Yesus pergi memberitakan Injil ke banyak tempat justru karena memikirkan keselamatan orang banyak. Memikirkan keselamatan orang banyak. Supaya atau biarlah orang banyak mendengar kabar tentang Yesus, percaya kepada Yesus, supaya pada akhirnya beroleh hidup yang kekal. Itu kegembiraan para murid Yesus. Dan ini juga yang harusnya menjadi kegembiraan kita yang mengaku sebagai murid Yesus. Jangan berpikir, ini murid terus tapi nggak lulus-lulus. Yang disebut murid itu bukan soal berapa tahun belajar, lalu ada sertifikat atau ijazahnya. Murid Yesus, ijazahnya yang tanda tangan Yesus itu. Enggak, bukan itu. Selama orang mau belajar, senang belajar, maka dia tetap bisa jadi murid. Nah, kemudian selanjutnya kita menjadi murid Yesus
Kita mengikuti Yesus itu kan karena kita mengharapkan hidup yang kekal. Kita ikut Yesus karena tahu hidup di dunia akan ada batasnya, raga akan mati, tapi jiwa akan tetap hidup. Lalu kita berpikir atau memikirkan nasib kita, nasib jiwa kita setelah hidup di dunia ini berakhir, setelah raga ini mati. Nah, para murid mengharapkan itu. Oh, tapi kan mereka ketemu Yesus langsung. Pantas kalau mereka lebih percaya. Nah, ya, waktu Yesus hidup sebagai manusia di dunia ada batasnya. Tapi apakah Bapak Ibu berani mengatakan, seandainya Bapak Ibu hidup di zaman Yesus, ketemu dengan Yesus, juga akan seperti para rasul percaya sehebat itu? Belum tentu kan? Tapi Tuhan Yesus sudah mengatakan di dalam Injil Yohanes, ada domba-dombaku yang tidak dari kandang ini, atau ada orang-orang yang percaya kepadaku karena pemberitaan para rasul. Mereka disebut sebagai orang yang berbahagia karena percaya kepada Yesus walaupun tidak melihat Yesus secara langsung, secara fisik. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, dengan memperhatikan ini semangat spiritualitas yang hidup dalam diri para rasul, maka kita berharap, kita percaya bahwa apa yang kita lakukan selama di dunia sebagai murid ini akan menolong kita untuk pada akhirnya menikmati hidup yang abadi bersama dengan Yesus. Kalau sekarang kita menjadi murid Yesus dan mengasihi Yesus, nggak ada yang perlu dikhawatirkan tentang nasib kita sesudah raga ini mati. Jangan. Dan nggak akan ada yang mengatakan masuk surga syukur, enggak juga enggak apa-apa. Belum tentu kita masuk surga. Kalau ada kalimat-kalimat seperti itu di antara para pengikut Yesus, nah itu sudah menjadi tanda perlu belajar. Ngapain kalau nggak yakin masuk hidup kekal ikut Yesus? Buat apa saya ikut Yesus tapi saya tidak yakin akan tinggal bersama dengan Dia? Itu bukan jiwa seorang murid. Seorang murid akan ikut Yesus, mendengarkan, mengerjakan, dan pada akhirnya percaya, aku pun akan tinggal bersama dengan Yesus. Terima kasih, selamat malam. Oh, masih mute Pak Narto. Ya, terima kasih banyak Pak Seto. Pengajaran malam hari ini semakin mempertebal iman kita ya, Bapak Ibu sekalian. Saya jadi teringat, saya sendiri bertugas sebagai prodiakon di paroki. Kalau saya sedang bertugas, saya membagikan hosti, itu rasanya setelah selesai, saya kembali ke tempat duduk, lalu berdoa, itu merasakan bagaimana orang-orang yang menerima hosti tersebut, saya yakin mereka menjadi murid-murid Yesus yang akan menyebarkan ajaran-ajaran Yesus. Jadi betapa besarnya ya kalau orang-orang yang mau menerima Yesus, mau menerima hosti, itu menjadi bagian dari pewartaan kabar keselamatan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pengajaran spiritualitas murid Yesus,
sudah selesai sampai sesi 5 ini. Berikutnya mungkin nanti Pak Seto akan mempersiapkan topik yang lain. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Okada. Baik, terima kasih Pak Narto. Mari kita berdoa untuk tutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur telah mendampingi kami selama belajar. Semoga apa yang kami belajar malam ini di dalam tema Mulia Bersama Yesus oleh Bapak Seto mendatangkan kebijaksanaan dalam pengetahuannya benar. Sebentar lagi kami kembali aktivitas masing-masing dan istirahat malam. Lindungilah kami selama istirahat dan berikanlah berkat baru di esok hari. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Okada, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak